malam anak-anak. Ini adalah episode terakhir dari pemeriksaan sperma. Barusan selesai. Bu Rahma sampai ngebut banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemeriksaan kimiawi sperma ini yang fokusnya kita adalah fruktosanya, karena kita tahu bahwa sumber energinya sperma ini adalah fruktosa ya. Karbohidratnya itu yang diperlukan adalah fruktosa, dan fruktosa ini ya berkorelasi alias berhubungan dengan kadar testosteron. Wait. Nah, gini. Oke, kadar testosteron ya. Kalian tahu kan, hormon testosteron itu dimiliki pria ya kan. Jadi penting sekali hormon ini ya untuk metabolisme, baik itu ke reproduksinya ya, genitalianya maupun ke seluruh tubuhnya ya. Testosteron yang biasanya cowok itu yang kenapa kok bisa ini, apa itu namanya, apa sih namanya ya, itu loh pokoknya kenapa tumbuh otot ya, kayak tricep bicepnya itu gede, ototnya tuh gede, itu karena mereka punya kadar testosteron yang tinggi. Nah kalau cewek kan enggak gitu, makanya cowok itu bisa menggantung itu loh, apa sih namanya, pokoknya menggantung tangannya, menggantung itu mereka kuat. Kalau perempuan itu cenderung nggak kuat ya, seperti itu ya. Kemudian normalnya ya, nanti kita bahas ya, ini perhitungan dengan spektrofotometer, metode spektrofotometer ya. Nah, kadar rendah itu kemungkinan karena adanya hipoplasia ya, Dek. Apa itu hipoplasia? Jadi itu sel itu tuh selalu berregenerasi ya, apa itu namanya, bergenerasi, memperbanyak diri ya toh. Jadi kalau hipoplasi itu berarti rendah deh, reproduksi selnya itu rendah ya. Terus kalau kanker itu ya, kanker itu berarti terlalu tinggi. Nah kayak gitu loh Dek, hipoplasi ya. Dan itu artinya berarti rendah, apa itu, regenerasi selnya itu rendah banget ya. Kemudian bisa juga terjadi radang atau obstruksi ya, atau penyumbatannya. Kalau tinggi mungkin ada gangguan pada proses-proses metabolisme pada vesicula seminalis maupun dari saluran ductus ejaculatoris ya. Jadi memang ada gangguan ya kalau memang produksinya itu tidak normal. Oh my god, ini gimana? Oke. Kemudian, nah cara mengeceknya ya, satu dengan metode Selivanov ya. Selivanov dia intinya adalah fruktosa ditambah reagen resorsinol ya. Nah, apa aja yang diperlukan dalam pemeriksaan Selivanov ini ya? Kita perlu larutan yang pertama BaOH ya. Ini cara membuatnya adalah ini ya, ada metodenya. Kemudian nggak suruh menghafal ya Dek ya, sepenting kalian tahu apa aja reagennya. Kemudian ZnSO4 ya, BaOH, ZnSO4, kemudian larutan resorsinol ya. Tapi ini tidak murni, jadi harus diencerkan dengan alkohol ya, larutan resorsinol. Kemudian HCl ya, HCl, kemudian standar fruktosa stok. Nah, ini isinya adalah fruktosa, terus dan asam benzoat. Nah, ini yang keenam ini harusnya tak tambahin larutan fruktosa standar gitu ya, biar harusnya yang benar ya kata-katanya. Karena ini nanti jadi larutan standarnya. Larutan fruktosa standar itu adalah dari standar fruktosa ini ya. Standar fruktosa ini ditambah dengan standar fruktosa ini ya, ditambah dengan Aquades. Jadi nggak murni gitu ya. Jadi ini ditambah Aquades, nanti jadi reagen yang keenam untuk larutan standarnya. Nah, caranya gimana ya?
ada gambarnya ya Dek ya, sebentar. Ini pokoknya kalian bisa lihat berapa mili-milinya itu di slide yang sini, tapi intinya ini Dek. Ini Bu Rama bikinkan animasi. Pertama di deproteinisasi dulu spermanya. Jadi spermanya dihilangin dulu kadar proteinnya ya. Yaitu dengan cara ya sperma, kemudian tambah aquades, BaOH dan ZnSO4 ya. Ya, kemudian setelah itu siapkan 3 tabung. 3 tabung ya. Isinya adalah satu ini tadi deproteinisasi sperma, kemudian lakerutan fruktosa standar yang aku bilang tadi, standar tadi, dan aquades ya. Seperti itu. Jadi reagen yang ke berapa tadi ya? 1, 2. Nah, ini 1, 2 diperlukan untuk deproteinisasi sperma, kemudian larutan reagen 5 dan 6 ya, alias 6 aja juga udah benar, itu adalah diperlukan untuk yang larutan standar, dan blankonya adalah aquades ya. Kemudian dipanaskan ya. Sebenarnya metodenya dipanaskan nggak pakai Bunsen gini ya Dek ya, di air yang panas 90-an derajat. Nah, kemudian dibaca di spektrofotometri. Nah, normalnya adalah ya tadi normalnya itu kadarnya 120 sampai 400 mg per desiliter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada metode yang lebih ringkas lagi, yaitu dengan cara pemanasan. Nah, ini pemeriksaan ini tidak rutin ya, tidak rutin dilakukan. Tapi karena kemungkinan kelainan sperma itu banyak sekali ya. Ternyata semua morfologi dan apapunnya normal. Ternyata ada kelainan fruktosa ya, kelainan kadar supply energinya sih spermanya. Nah, itu kan who knows ya. Nah, ini cara pemanasan yaitu gampang, sperma tambah resorsinol ya. Oh ya tadi, ya Allah, tadi kan Bu Rahma belum sampaikan ya, di setiap tabung ini tadi kemudian ditambah resorsinol dan HCl Dek ya, ditambah resorsinol yaitu reagen nomor berapa tadi, 3 ya, 3 dan 4 ya, ditambah masing-masing kemudian dipanaskan. Nah, aku kok lupa menyampaikan yang itu. Nah, ini judulnya resorsinol kok lupa disampaikan ya. Jadi sperma ditambah resorsinol dipanaskan pada air mendidih, kemudian kalau ada perubahan warna itu warna merah merah coklat, nah itu berarti positif. Kalau tidak ada berarti negatif. Interpretasinya bisa diukur, jadi merahnya perubahannya seperti apa ya, positif 1, 2, 3 dan 4 seperti itu. Nah, lanjut, ini terakhir tentang pemeriksaan imunologi. Ini tambahan ya Dek, di buku kalian tuh enggak ada, cuman ini penting sekali dilakukan karena ada orang yang alergi sama spermanya sendiri maupun si cewek itu alergi sama spermanya ya, jadi akhirnya tidak pernah berjodoh gitu kan ya. Kemudian ini ya, jadi respon imun, respon kok nggak tak kasih gambar sih ini, respon imun hormon ya, cairan sebenarnya semua cairan tubuh manusia itu bersifat antigenik ya. Artinya apa itu antigenik ya? Antigenik itu artinya dapat menimbulkan respon imun ya. Antigenik artinya dia menimbulkan reaksi gitu aja lah ya. Makanya ada orang namanya fotogenik. Fotogenik karena kalau orang ngelihatnya itu ya, orang lihatnya yang berfotogenik itu ada reaksi, wah senang, wah cocok nih, kayak gitu ya. Nah, antigenik ini responnya tuh nggak selalu baik. Nah, ini dia. Nah, antigen sperma menyebabkan timbulnya antibodi terhadap antigen spesifik sperma atau permukaan sperma. Nah, ini maksudnya gimana sih Bu, kok ribet banget ya. Intinya ginilah, antigen sperma ya, apapun di pada sperma ini ya, misal dari ekornya ini mengandung zat-zat. Nah, ini merupakan antigen ya, tidak harus seluruh tubuh ini antigen, enggak. Bahkan dari kepalanya dikit itu bisa merupakan antigenik. Nah, pokoknya part dari sperma ini merupakan antigen terhadap antibodi ya, sehingga menimbulkan reaksi imunitas ya, baik itu pada tubuh si pria maupun tubuh si wanita. Ada istilah autoimun ya, namanya adalah ASA. Jadi
apa namanya, dia itu alergi ya gitu bahasanya gitu, alergi terhadap sperma ya, alergi terhadap spermanya sendiri. Nah itu, nah atau gini bahasanya, sperma itu tidak cukup menimbulkan tidak cukup menimbulkan sperma itu menghasilkan antibodi yang akhirnya menghalangi pertemuan dengan sel ovum. Nah kayak gitu, bisa jadi gitu. Jadi alergi terhadap spermanya, atau sperma itu menghalangi pertemuan dengan sel ovum dengan cara menghasilkan suatu zat, yaitu antibodi. Nah, gimana, paham nggak ya dek? Pokoknya ada suatu antibodi ya, antibodi itu biasa digambarkan Y gini ya, karena memang bentuknya antibodi seperti itu, kayak gitu. Nah ya, antibodi seperti itu, zat ini muncul ya ketika ada sperma datang, seret. Nah gitu loh dek. Nah ya, seperti itu. Nah pada normalnya reaksi imun ini ya, reaksi pada pria ya, kok bisa sih ada orang normal bu? Maksudnya kok bisa normal? Kok bisa normal? Karena dia dihalangi oleh sel Sertoli. Ada sel Sertoli ya, dia itu berguna atau dia bekerja dengan cara mempertahankan lingkungan di sekitar sperma itu bebas dari serum ya, karena serum itu kan mengandung banyak sel-sel ya, sel-sel makrofag, neutrofil, bahkan limfosit. Nah ini dia itu bisa menghancurkan sisa-sisa atau sisa produk maupun si sperma itu sendiri gitu dek. Jadi Sertoli ini memberikan barrier, batasan dan juga perlindungan supaya tidak diserang oleh sel-sel tubuh ya, baik itu sel tubuhnya dari wanita maupun dari si prianya gitu loh dek ya. Nah bahkan antigen asing itu mempunyai efek adjuvan. Nah apa bu ini adjuvan? Nah ini sebenarnya nanti kalian belajar imunologi dulu ya baru ngerti. Jadi adjuvan itu salah satu zat yang membantu reaksi gitu loh dek. Contoh adjuvan yang bermanfaat adalah vitamin. Nah, vitamin C, vitamin B itu kan dia itu zat bantu yang membantu reaksi metabolisme gitu loh, yang membantu reaksi antigen antibodi di dalam tubuh ya. Vitamin C bisa merangsang ya, vitamin C gini kita gambarkan. Vitamin C membantu sel imun ya untuk melawan antigen. Nah itu berarti dia sebagai adjuvan. Adjuvan ini bisa baik bisa jahat dek ya. Kalau dalam kasus vitamin ya baik ya, kalau berlebihan jelek. Nah kalau adjuvan ini bisa jadi adalah agen infeksi. Nah seperti virus, bakteri ya gitu loh deh. Jadi sebenarnya bakterinya tok aja nggak bisa menyebabkan sakit, tapi karena dia malah ngompor-ngompori jadi orang ketiga, nah akhirnya membuat suatu reaksi imunologis ya. Nah pemeriksaan imunologi ini ya disebut juga sperm agglutination antibody ya. Jadi memang intinya adalah dilihat reaksi aglutinasi atau reaksi dari antibody dan antigen. Nah SAA atau sperm agglutination antibody itu merupakan IgG, IgA atau IgM atau semuanya melawan antigen sperma ya. Jadi IgG, IgA dan IgM itu kan merupakan antibodi ya, melawan antigen ya. Namanya antigen dan antibodi itu selalu berbeda visi dan misi gitu loh ya. Nah akhirnya menimbulkan respon imun gitu loh deh ya. Kalau sama ya tidak menimbulkan respon imun. Nah sampel yang digunakan bisa jadi dari spermanya itu sendiri atau dari serum atau cairan tubuh atau lendir, bahkan lendir di serviks bisa digunakan. Nah apa saja pemeriksaannya ya, ada ini ya, uji ini ya. Nanti kita bahas yang dua ini deh, yang dianjurkan oleh WHO, MAR dan IBT atau IBD ya. Kemudian ada lagi flow cytometry, itu ya kayak alat kalian ngecek itu loh dek,
eh, eritrosit, leukosit, nah gitu. Jadi dia tuh memilah-milah sendiri mana yang normal dan tidak gitu loh ya. Pakai flow cytometry. Nah ini ada juga teknik namanya immunofluorescence. Nah ini dek gambarannya. Jadi bersinar gitu loh dek, bersinar. Nah itu interpretasi hasilnya Bu Rahma nggak paham ya, karena memang kan harus pakai mikroskop elektron. Nah seperti itu, belum pernah tahu. Cuman itu gambarannya adalah seperti ini dan tidak rutin dilakukan. Nah apa itu mixed antiglobulin reaction atau MAR ya? Itu intinya dia itu sperma kemudian direaksikan dengan antibodi manusia ya, IgG melalui sel darah merah, kemudian ditambah dengan antibodi IgG anti manusia monospesifik kelinci atau kambing. Jadi ini caranya gimana ya? Jadi antibodi anti manusia ini tadi disuntikkan ke dalam kelinci atau kambing. Nah, akan menimbulkan reaksi. Nah, menimbulkan suatu zat. Nah, zat itu yang digunakan dalam ini. Gitu loh, Dek. Ini ribet banget lah. Intinya ini adalah reaksi antara sperma terus IgG manusia dengan IgG anti manusia monospesifik. Nah, gitu ya. Tapi sekarang sudah modern. Dia menggunakan lateks ya. Ini pakai seperti ini. Nah, ini. Jadi lateksnya dia mengandung IgG asa manusia. Nah, tes dilakukan dengan air mani segar, kemudian diinkubasi 10 menit. Ya, ini. Nah, kemudian ini tidak bisa digunakan pada sampel yang oligoasteno ya. Berarti apa oligoasteno? Masih ingat ya? Apalagi azoospermia, nggak bisa ya. Kemudian kotoran atau kekentalan air mani sendiri juga dapat menghalangi pemeriksaan ini ya. Nah, apa interpretasinya jika gerakan tiba-tiba lambat ya atau mikrotik gitu tok, goyang dikit gitu tok, itu berarti spermanya itu positif asa gitu lah ya. Seperti itu. Berarti memang ada kelainan imunologis dari sperma itu sendiri gitu ya. Bukan kelainan imunologis dari sperma itu atau dari pihak perempuannya ya gitu loh ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah ini dicek juga, makanya ada IBT langsung dan tidak langsung. Dari mana dia tahu dari si cewek atau si cowok ya, itu ada IBT langsung dan tidak langsung. Nah kalau asa dicek sampelnya itu dari lendir serviks atau rahim, otomatis itu dari ceweknya. Pokoknya dua-duanya harus diperiksa, tapi mana yang menimbulkan asa ya gitu ya. Nah, kalau IBT ini metodenya dengan cara bola poliakrilamid yang dilapisi antibodi imunoglobulin anti manusia kelinci. Nah, ini sama ya intinya tadi kan. Jadi antibodi antigen IgG manusia disuntikkan ke kelinci. Nah, dari kelinci itu kita ambil antibodinya. Nah, itu kemudian digambarkan seperti ini gambaran visualnya. Gambaran visualnya ya, imunobit itu kan mutiara ya, bit itu kelereng. Nah, jadi seperti itu. Ini nanti dia ada ikatan imunologis atau tidak. Ya, seperti itu. Wah, sudah 18 menit. Dek, sekian, terima kasih. Itu tadi cuman untuk nice to know saja ya, untuk pengetahuan umum. Tidak harus hafal ya masalah imunologi, tapi setidaknya kita tahu kemungkinan orang tidak fertil itu tidak hanya dari bentuk pergerakan maupun dari jumlahnya saja, tidak, tapi apakah fruktosanya normal atau enggak, atau dari reaksi imunologis, apakah ada alergi terhadap zat-zat yang dihasilkan oleh sperma ya. Seperti itu. Saya akhiri. Aku siap ulangan harian. Wah, semangatnya tinggi ya. Oke, wassalamualaikum.